Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfitra Satura Rohandi, NIM 41520120048. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem bilangan untuk tugas pertemuan 7 pada mata kuliah CCNE R dan S1. Baik, apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan sendiri merupakan suatu cara untuk mewakili besaran dalam suatu item fisik berbentuk angka. Kemudian untuk sistem bilangan sendiri terdapat 4 jenis, yaitu sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Untuk jaringan sendiri terdapat 2 jenis sistem bilangan yang digunakan, yaitu sistem bilangan biner dan sistem bilangan heksadesimal, yang nantinya untuk kedepannya akan dijelaskan lebih detail tentang sistem bilangan biner dan sistem bilangan heksadesimal. Baik, apa itu sistem bilangan biner? Sistem bilangan biner adalah sistem penomoran yang terdiri dari 2 angka, yaitu 0 dan 1 yang disebut sebagai bit. Kemudian, untuk sistem bilangan biner sendiri, setiap alamat uh, uh, untuk sistem bilangan biner sendiri digunakan untuk pengalamatan IP untuk melakukan komunikasi antar komputer serta intermediary device. Untuk penggunaan IP versi 4 untuk komunikasi antar komputer, setiap alamat terdiri dari string yang berjumlah 32 bit, di mana string tersebut kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang disebut sebagai oktet. Kemudian untuk setiap oktetnya terdiri dari 8 bit atau sama dengan 1 byte yang dipisahkan oleh sebuah titik. Nah, berikut contoh penggunaan biner untuk alamat IP untuk setiap device, baik end device atau intermediary device. Kemudian untuk penggunaan bilangan biner untuk alamat IP untuk khususnya pada versi 4, untuk kemudahannya, kemudian alamat dengan sistem bilangan biner sendiri diubah menjadi desimal dengan notasi dengan dipisahkan oleh titik, atau bisa dibilang atau dengan kata lain bisa disebut sebagai notasi desimal bertitik. Kemudian untuk sistem bilangan biner untuk sistem bilangan biner memiliki suatu notasi di mana notasi posisi berarti bahwa satu digit mewakili nilai yang berbeda tergantung pada posisi digit tersebut menempati urutan angka. Di sini bisa kita lihat di mana radix merupakan basis bilangan, yaitu yang berjumlah 2, di mana basis bilangan dari sistem bilangan biner sendiri adalah 0 dan 1. Kemudian untuk posisi nomor terdiri dari 0 sampai dengan 7 yang berjumlah 8 untuk satu oktetnya, yang mewakili satu oktet. Kemudian untuk perhitungannya di sini terdapat 2 pangkat dari tergantung 2 pangkat 7, di mana 7 sendiri merupakan bilangan yang dapat diganti tergantung pada posisi nomor, di mana perhitungan sendiri memiliki rumus yaitu 2 pangkat n, di mana n sendiri bergantung pada posisi dari nomor atau posisi dari bilangan binernya. Kemudian untuk nilai posisi ini ditentukan dari hasil perhitungan yang ada di baris sebelumnya atau di baris perhitungan, di mana untuk nilai posisi terdapat nilai 128, kemudian 64, kemudian 32, kemudian 16, 8, 4, 2, dan 1. Baik, selanjutnya kita beralih ke bagaimana konversi biner ke bilangan desimal. Untuk mengubah alamat IP versi 4 yang berbentuk biner menjadi titik desimal yang setara,
kita dapat membagi alamat eh, IP alamat IP versi 4 menjadi 4 oktet 8 bit, di mana berikut merupakan contoh dari pembagian IP versi 4 dengan 4 oktet yang berjumlah masing-masing oktetnya yaitu 8 bit. Untuk contoh kali ini kita akan melakukan konversi pada bilangan biner yang terdapat di slide. Untuk tahap awal kita dapat memasukkan alamat IP yang berada di oktet pertama atau dengan bilangan biner yaitu 11000000. Di sini kita dapat masukkan ke garis nomor nomor biner, di mana posisi 1 untuk nomor awal di paling kiri memiliki nilai sebesar yaitu 128. Kemudian untuk nilai 1 pada posisi 2 yaitu 64, yang kemudian kedua nilai ini akan dijumlahkan. Untuk nilai biner yang memiliki nilai 0 ini akan memiliki nilai yaitu 0, dikarenakan uh, semua uh, untuk nilai posisinya dikalikan dengan 0 sehingga memiliki nilai 0. Kemudian kita dapat menambahkan keseluruhan nilai yang terdapat nomor 1 untuk posisi dengan nomor 1 sehingga didapatkan nilai 192. Kemudian untuk slide selanjutnya kita akan melakukan konversi pada oktet kedua, yaitu dengan bilangan biner 10101000. Di sini kita dapat memasukkan di baris nomor biner, kemudian kita melakukan perhitungan sesuai dengan nilai pada posisi yang sudah ditentukan. Kemudian nilai pada posisi tersebut dikalikan dengan nomor biner yang telah diinputkan pada baris biner. Di sini kita dapat melihat pada kolom pertama yaitu mendapatkan hasil yaitu 128, kemudian kolom kedua yaitu 0, kolom ketiga 32, kolom keempat 0, kolom kelima 8, kolom keenam 0, dan seterusnya memiliki nilai 0. Kemudian dari hasil perhitungan ini dijumlahkan secara keseluruhan sehingga mendapatkan hasil yaitu 168. Selanjutnya kita akan melakukan konversi pada oktet ketiga bilangan biner, yaitu dengan bilangan biner 0000111. Yang selanjutnya kita masukkan ke baris bilangan biner, kita inputkan di sini. Kemudian kita lakukan perhitungan dengan melakukan perkalian antara bilangan biner dengan nilai biner dan nilai desimal sehingga didapatkan hasil yaitu 11, di mana nilai 1 terdapat pada kolom 5 dengan nilai 8, kolom 7, dan kolom terakhir yaitu kolom 8 dengan nilai 1. Sehingga didapatkan hasil yaitu 11. Kemudian untuk oktet terakhir atau oktet keempat dengan bilangan biner 0000110, yang kemudian kita inputkan di garis bilangan biner. Selanjutnya kita mendapatkan hasil perhitungan pada kolom 5 yaitu 8, dan pada kolom 7 yaitu nilai 2. Kemudian kita melakukan penjumlahan pada keseluruhan hasil perhitungan sehingga didapatkan nilai 10. Sehingga untuk keseluruhan hasil kita mendapatkan IP yaitu 192.168.111.10 seperti pada alamat
yang ada di topologi ini pada sisi 2. Baik, berikut kita dapat melakukan latihan di mana kita diperintahkan untuk melakukan perhitungan pada nilai desimal untuk nilai biner yang sudah ditentukan, yaitu 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, di mana nilai biner ini terdapat nilai pada posisi yaitu 1. Posisi 1 yaitu dengan nilai 128, pada kolom 2 yaitu nilai dengan nilai 64, pada kolom 3 yaitu 32, pada kolom 4 yaitu 16, serta pada kolom 7 yaitu 2, sehingga didapatkan hasil yaitu 242. Baik, selanjutnya kita melakukan konversi dari bilangan desimal menuju biner. Untuk melakukan konversi bilangan desimal ke bilangan biner dapat mengikuti langkah seperti diagram yang ada pada presentasi, di mana pembanding dari nilai n dapat berganti sesuai dengan kolom yang ada di bawah ini. Apabila untuk mendapatkan nilai yang di sini, kita dapat melakukan perbandingan nilai yang akan diinputkan dengan nilai posisi atau nilai posisi yang ada pada tabel. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan jika nilai n lebih besar daripada 128, maka akan diinputkan yaitu nilai 1 pada tabel. Jika kurang dari 128, maka akan diinputkan nilai 0. Selanjutnya, nilai tersebut akan dikurangi oleh 128. Baik, berikut contohnya untuk konversi desimal ke biner. Untuk konversi bilangan desimal ke bilangan biner, untuk bentuk IP versi 4, yaitu dengan IP yaitu 192.168.10.11. Berikut contoh konversi dari desimal ke biner, di mana kita dapat melihat di mana menghasilkan bilangan biner yaitu 11000000, di mana dua bilangan biner awal memiliki nilai yaitu 128 dan 64, yang selanjutnya akan dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai yaitu 192. Kemudian pada oktat kedua kita akan mengkonversi nilai 168 yang selanjutnya di sini kita dapat melakukan input pada nilai yaitu 128 dikarenakan kita dapat menginput nilai 1 dikarenakan nilai 128 masih lebih kecil daripada 168. Kemudian nilai 168 kita kurangi 128 menghasilkan 40. Yang selanjutnya kita dapat menginputkan nilai 0 karena nilai 40 lebih kecil daripada 64. Yang selanjutnya kita menginputkan nilai 1 pada kolom nilai 32 dikarenakan nilai 40 lebih besar daripada 32, yang selanjutnya dikurangi menjadi menghasilkan nilai 8, sehingga pada kolom nilai 8 kita inputkan nilai 1 yang menghasilkan nilai biner yaitu 10101000. Selanjutnya untuk oktet ketiga kita akan mengkonversi nilai desimal yaitu 10, di mana 10 di sini kita dapat akan membandingkan dengan nilai 128, dia masih lebih kecil, kemudian 64 dia masih lebih kecil, 32 dia masih lebih kecil, dan 16 dia masih lebih kecil. Kemudian pada nilai 8 dia nilai n atau nilai 10 lebih besar daripada nilai 8, kemudian kita inputkan nilai 1 pada kolom nilai 8, kemudian kita kurangi menghasilkan nilai 2,
sehingga pada kolom nilai 2 kita inputkan nilai 1, sehingga menghasilkan bilangan biner yaitu 0000 1010 untuk oktet ketiga. Kemudian untuk oktet keempat kita akan mengkonversi nilai desimal yaitu 11. Untuk nilai desimal 11, untuk sebelumnya kita telah berhasil mengkonversi nilai 10, sehingga kita cukup menambahkan nilai 1 untuk bilangan binernya. Kita dapat menginputkan nilai 1 pada kolom nilai biner 1. Sehingga untuk keseluruhan akan didapatkan hasil yaitu untuk oktet pertama dengan bilangan biner 1100, untuk oktet kedua yaitu 1010, 1000, untuk oktet ketiga yaitu 0000, 01010. Sedangkan untuk oktet keempat atau yang terakhir yaitu 0000, 1011. Berikut contoh latihan untuk konversi bilangan desimal ke biner. Di sini kita dapatkan nilai desimal yaitu 238, yang kemudian kita dapat menginputkan nilai 1 pada posisi nilai 128. Kemudian kita inputkan nilai 64 dikarenakan nilai 1. Kemudian kita inputkan nilai 1 pada kolom nilai posisi 32. Yang selanjutnya kita inputkan di nilai 1 pada kolom nilai 8, 4, dan 2. Sehingga didapatkan nilai biner yaitu 1110, 1110. Baik, selanjutnya kita masuk ke bilangan desimal. Bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah sistem basis 16, di mana sistem bilangan basis 16 menggunakan angka 0 hingga 9 serta menggunakan huruf dari A hingga F. Untuk bilangan heksadesimal sendiri digunakan dalam jaringan untuk mewakili alamat IP versi 6 dan alamat MAC address atau MAC Ethernet, di mana kita dapat melihat contoh penggunaannya di topologi yang ada di slide presentasi. Baik, berikut notasi dari heksadesimal yang memiliki kesamaan posisi dengan bilangan desimal dan bilangan biner, di mana nilai 0 sampai dengan 9 pada bilangan desimal sama dengan nilai heksadesimal dari 0 sampai dengan 9. Nah, tetapi terdapat perbedaan pada nilai desimal dari nilai 10 sampai dengan 15, di mana di heksadesimal nilai 10 diganti menjadi A, untuk nilai 11 menjadi B, nilai 12 menjadi C, nilai 13 menjadi D, nilai 14 menjadi E, nilai 15 menjadi F. Kemudian untuk bilangan heksadesimal sendiri untuk kegunaan di IP versi 6 memiliki ukuran yaitu 128 bit, di mana untuk setiap oktetnya terdapat setiap bagiannya atau oktet terdapat 4 digit heksadesimal yang terdiri dari 16 digit nilai biner yang dapat dilihat pada gambar yang ada di slide presentasi. Di mana untuk heksadesimal sendiri nilai minimumnya yaitu 0000, sedangkan untuk nilai maksimumnya yaitu FFFF. Baik, kita akan melakukan konversi dari desimal, bilangan desimal ke heksadesimal. Untuk melakukan konversi bilangan desimal ke heksadesimal dapat dilakukan dengan mengubah angka desimal terlebih dahulu menjadi 8 bit bilangan biner. Kemudian nilai biner yang sudah kita dapatkan yang berjumlah 8 bit, kemudian dilakukan konversi lagi menjadi heksadesimal.
Untuk melakukan konversi dari bilangan biner ke heksadesimal, kita perlu membagi dua bagian menjadi 4 bit bilangan biner. Di mana di sini kita mendapatkan contoh dengan bilangan desimal 168, di mana 168 memiliki biner yaitu 10101000, yang kemudian bilangan 8 bit bilangan biner ini dibagi dua menjadi 4 bit, yang kemudian 4 bit ini dikonversi dengan nilai pada posisi pertama yaitu 8, untuk posisi kedua yaitu 4, untuk posisi ketiga yaitu 2, dengan posisi terakhir yaitu 1. Sehingga untuk bilangan binar ini kita dapatkan nilai yaitu 10, atau untuk heksadesimal yaitu A. Sedangkan untuk nilai binar yang satunya kita dapatkan nilai 8. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan konversi dari bilangan heksadesimal menuju ke bilangan desimal. Untuk melakukan konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal dapat dilakukan dengan mengubah angka heksadesimal tersebut menjadi 4 bit bilangan biner. Kemudian 4 bit bilangan biner tersebut disatukan menjadi 8 bit bilangan biner. Setelah itu dilakukan konversi ke bilangan desimal. Berikut contoh dari konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Di sini kita mendapatkan nilai heksadesimal yaitu D2, yang kemudian kita pisahkan dua bilangan ini. Kemudian bilangan D kita konversi menjadi biner, yaitu di mana biner bilangan D atau angka D memiliki nilai yaitu 13, di mana 13 sendiri memiliki angka biner yaitu 8, 4, yaitu 1101, di mana pada posisi pertama itu dengan nilai 8, posisi kedua yaitu 4, posisi ketiga yaitu 2, posisi terakhir yaitu 1. Kemudian untuk 2 kita mendapatkan nilai biner yaitu 0010. Kemudian nilai biner ini kita satukan. Yang selanjutnya kita konversi dan mendapatkan nilai desimal yaitu 210, di mana untuk posisi paling kiri kita dapatkan nilai 128, kemudian nilai 64, kemudian mendapatkan nilai 16, dan mendapatkan nilai 2, di mana di sini kita mengkalkulasikan 18 ditambah 192, kita mendapatkan nilai yaitu 210. Baik, untuk presentasi dengan materi sistem bilangan sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.